Pernah nggak badan capek tapi otak berisik banget pas mau tidur? Seperti ada rapat dadakan di dalam kepala kita, yang mana kita sendiri sampai bingung kira-kira ini sebenarnya masalahnya apa sih, sehingga kebawa-bawa terus ke pikiran gitu. Jika kamu pernah mengalami hal tersebut, itu namanya overthinking. Pada video kali ini aku mau kasih kamu cara simple untuk journaling. Tidak, kamu bisa jadikan journaling ini tuh sebagai sesi kamu untuk menuangkan isi pikiran kamu ke selembar kertas. Cukup jawab 7 pertanyaan yang perlahan akan menurunkan perasaan overthinking di dalam kepala kita. Aku juga pernah berada di fase overthinking yang tidak ada batasnya. Padahal tuh ya, yang bikin capek itu bukan masalah di overthinkingnya, melainkan kitanya sendiri yang tidak punya wadah untuk menuangkan apa yang kita pikirkan. Sebenarnya merupakan salah satu solusi untuk menurunkan overthinking yang selama ini tersimpan di dalam benak kita dan tidak pernah kita keluarkan secara langsung gitu. Yang bikin capek itu bukan mikirin masalahnya, akan tetapi tidak ada wadah untuk menampung masalah tersebut, sehingga pada akhirnya masalah tersebut numpuk gitu aja di kepala dan menjadi beban pikiran. Terus aku sadar bahwasanya otak itu perlu juga dilatih. Maka dari itu tujuannya agar kelihatan jelas gitu, yang mana fakta, yang mana asumsi semata. Maka dari itu aku pakai format 7 pertanyaan yang mana akan membantu aku dalam menurunkan overthinking yang aku alami. Silakan ambil buku atau notes. Kamu bisa jawab cepat dalam waktu 5-10 menit. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama, aku kepikiran apa ya persisnya? Karena pada dasarnya overthinking itu bikin kita sering kabur. Maka kita harus jelas dulu apa sebenarnya yang persisnya yang bikin kita overthinking gitu. Pertanyaan yang kedua, ini fakta atau asumsi? Karena kita harus tahu dulu bahwasanya yang kita overthinkingkan ini tuh sebenarnya tuh fakta yang terjadi sama diri kita, atau itu cuma asumsi belaka yang belum tentu itu terjadi sama diri kita. Pertanyaan ketiga, hal buruk apa yang mungkin terjadi? Pada pertanyaan ini tuh sebenarnya untuk menjawab kemungkinan apa yang hal buruk apa yang terjadi ketika kita mengerjakan sesuatu. Misalnya ketika kamu melakukan presentasi, soalnya terkadang kita sering kepikiran apa hal terburuk yang terjadi. Jadi otak kita udah kepikiran jeleknya dulu sebelum hal itu benaran terjadi, padahal itu sendiri belum tentu terjadi. Maka sebaiknya itu perlu kamu tuliskan. Pertanyaan keempat, kalau itu kejadian, apa hal paling realistis yang bisa aku lakukan? Misalnya nih, kamu nih sedang presentasi, namun hal paling buruknya itu laptop kamu tidak mempunyai konverter yang sesuai dengan proyektornya. Hal paling realistis yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa mengganti presentasinya dengan meminjam laptop milik orang lain atau mencari konverter yang sesuai dengan laptop milik kamu agar laptop kamu bisa terhubung dengan si proyektornya. Atau kamu tuliskan itu di papan tulis mengenai apa ya topik yang ingin kamu presentasikan. Misalnya, kamu ingin mulai presentasi, tapi kamu takut hasilnya jelek. Maka dari itu, kamu tulis apa solusi yang dapat kamu atasi. Yang perlu kamu lakukan adalah latihan ulang. Maka silakan dicatat langkah realistis apa yang bisa kamu lakukan. Pertanyaan kelima, apa hal yang bisa aku kontrol pada hari ini? Pertanyaan ini tuh penting karena pada dasarnya tuh kita harus menyadari gitu apa hal yang bisa kita kendalikan dan itu semua di bawah kendali kita. Maka dari itu baik sekali untuk kamu tuliskan dan kamu jabarkan di lembar kertas journalingmu. Dengan itu kamu setidaknya tahu apa saja yang di bawah kendalimu. Pertanyaan keenam, apa satu tindakan kecil dalam 10 menit ke depan? Nah, pertanyaan ini tuh penting untuk kamu tuliskan di draft jurnalmu, yang mana kamu perlu menjabarkan beberapa hal sederhana gitu, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan dalam 10 menit ke depan agar kamu tidak kepikiran. Pertanyaan ketujuh yang terakhir, kalimat yang lebih baik apa untuk ngomong ke diri sendiri? Jadi kurang lebih itu kamu ngomong ke diri kamu sendiri untuk menyadarkan setidaknya tuh ketika kamu sekarang sedang mengalami suatu hal, kamu tidak berpura-pura untuk menutupi hal tersebut. Misal, aku lagi cemas tapi aku aman, aku nggak harus beres semua hari ini, aku boleh pelan, yang penting tetap jalan. Nah guys, jadi pada pertanyaan ketujuh ini itu bukan sekedar untuk menyemangati kamu pada saat itu juga, namun pertanyaan itu untuk menanyakan kembali kamu, setidaknya ketika kamu sedang mengalami masalah itu, langkah realistis apa yang dapat kamu kerjakan gitu untuk menurunkan perasaan cemas kamu. Seperti
banyak kerjaan nih, lebih baik ya aku cicil saja gitu daripada sama sekali tidak ada progres yang jalan. Benar kan? Jadi guys, kurang lebih dengan 7 pertanyaan yang tadi telah aku jabarkan, pertanyaan tadi itu dapat mengatasi kecemasan dan overthinking yang kamu alami. Kurang lebih 7 pertanyaan tadi itu bisa mengubah ketidakpastian menjadi sebuah risiko yang dapat kamu minimalisir dengan sebaik mungkin. Serta 7 pertanyaan tadi dapat memisahkan antara fakta atau asumsi belaka. Nah guys, sebelum video ini diakhiri, aku mau ngasih ajakan kecil pada kalian. Silakan minimal kalian buat 2 pertanyaan, minimal ya 2 pertanyaan aja gitu. Misalnya, aku lagi kepikiran apa ya? Kira-kira apa hal yang bisa aku kerjakan ya?